Hai guys, namaku Jim dan dalam hal mendapatkan cewek aku ini magnet wanita. Bisa dipahami karena pada dasarnya aku sangat tampan, keren, dan humoris. Menjadi cowok yang sepertiku berarti aku cukup terkenal di antara siswa lain. Dan tentu saja pengalaman cintaku sedikit rumit. Dalam semua kisah cintaku, aku tidak pernah memulai lebih dulu. Tetapi kemudian aku kira inilah yang aku suka. Aku tidak mengejar mereka, cewek-cewek itu yang mengejarku. Pacar terakhirku adalah Kate yang sudah bersamaku selama 2 bulan. Hubungan kami menyenangkan, tapi aku selalu bilang kalau hubungan kami menjadi agak bosan, maka berhentilah. Gak ada yang salah dengan Kate, tapi dia sangat posesif sehingga membuatku kesal. Jadi aku putus dengannya. Dia tampak kesal dan menuntut untuk mengetahui kesalahan apa yang dia lakukan. Dia menangis dan memanggilku brengsek. Kenapa dia harus bereaksi berlebihan seperti ini? Kami bersama karena mau bersenang-senang, dan sekarang kami sudah tidak lagi bersenang-senang. Jadi kami berhenti. Itu bukan masalah besar. Sekarang aku jomblo lagi, aku mulai mencari pacar baru. Teman kuliahku Kimel mengadakan pesta ulang tahun. Di sanalah aku pertama kali bertemu Clara. Sekarang kita akan membicarakan dia. Dia sangat menarik, tapi sangat misterius. Aku sangat ingin mengenalnya lebih dalam. Jadi aku mengajaknya kencan, tapi dia menolakku. Tidak ada yang pernah menolakku sebelumnya. Tetapi itu cuma membuatku semakin menginginkannya. Dia membuatku gila, dan aku tahu aku harus berhasil menaklukkannya. Apapun yang harus kulakukan. Setelah beberapa minggu mencoba, dengan semua keahlian merayuku, aku mengirimkannya pesan lucu, bunga, meme lucu. Dia akhirnya setuju untuk pergi berkencan denganku ke taman. Tapi kami tidak melakukan apa-apa selain berpegang tangan. Dan percayalah, itu bukan karena aku kurang berusaha. Aku mencondongkan badan untuk menciumnya, dan dia menjauh dariku. Ini gak bisa diterima untuk penakluk wanita sepertiku. Saat aku bertemu Kimel di kesempatan lain, dia mentertawaiku, menyebut Clara dan kegagalanku. Ini membuatku kesal, apalagi karena aku belum memberitahunya kalau kami belum berciuman karena ini bukan sesuatu yang ingin aku ceritakan. Kok bisa dia tahu segalanya? Dia mungkin tertawa sekarang, tapi aku kencan dengan Clara malam itu. Aku berencana untuk menciumnya, dan lebih banyak lagi, dia tidak akan menertawakanku lagi. Kemudian Kimel keluar untuk mengambil beberapa bingkisan. Dia meninggalkan HP-nya di atas meja, dan sebagai orang yang penasaran, ketika telepon berdering, aku melirik pemberitahuan yang muncul di layar. Malam ini, jam 8 malam, di Teater Astor. Kamu harus membantuku memastikan tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka. Oke, jadi ini aneh. Apalagi karena itu adalah waktu dan tempat di mana aku akan bekerja dengan Clara nanti. Aku melihat nama pengirimnya, Mark, anak laki-laki yang tidak dikenal. Banyak pertanyaan muncul di benakku, tapi aku tidak mau bertanya ke Kimel karena tidak diragukan lagi. Dia akan beralasan dan keluar dari kebohongan. Aku harus bersikap tenang dan menyelidikinya. Merasa gelisah, aku mengirim pesan kepada Clara dan membatalkan kencan kami. Aku kembali ke rumah dan mencoba mencari nama Mark di daftar teman Kimel di semua medsosnya. Tapi nggak ada apa-apa. Apa-apaan? Siapa Mark? Kenapa dia tahu segala yang tentang kami? Aku memutuskan untuk mencari Clara, untuk menanyakan semua tentang hal ini. Keesokan paginya, aku tiba di rumah Clara, tanpa memberitahunya. Dan apa kalian tahu? Aku memergokinya di luar rumahnya mencium cowok lain. Aku bergegas ke arahnya, dan berteriak, Clara, apa yang kamu lakukan? Dia sangat ketakutan, dan bocah aneh itu melarikan diri. Tapi dia bilang, mereka cuma berteman, dan tidak ada yang terjadi di antara mereka. Aku sangat marah, dan ingin mengusirnya dari hidupku. Tapi aku pikir aku mencintai cewek itu. Ini membuatku gila. Tapi tunggu. Aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku menemukan bocah itu kenalan Clara. Mungkin aku pernah bertemu di suatu tempat. Oh, Mark. Benar. Itu dia. Aku teringat. Dia adalah cowok lemah saat SMA. Semua ingatanku tentang dia adalah gambaran tentang seorang cowok pemalu dan membosankan yang selalu mengikuti apa yang aku dan temanku katakan. Aku ingat pernah suatu kali aku memotong rambutnya yang panjang seperti perempuan untuk bersenang-senang dengan alasan membuatnya lebih maco. Tapi kenapa temanku Kimel terlibat di dalamnya? Penasaran dengan jawabannya, aku pergi ke rumah Kimel, tapi melihat wajahnya yang sombong membuatku sangat marah. Jadi aku memukulnya. Lalu, ketika dia terbaling di lantai, aku berteriak kepadanya, "Kenapa kamu melakukan itu padaku? Kamu adalah temanku." Dia bangun, memukul balikku dan menghinaku. "Kamu pantas mendapatkannya. Cowok sampah sepertimu harus merasakan rasa malu dan pengkhianatan saat bermain-main dengan cinta. Kamu harus menanggung apa yang kamu lakukan pada Kate." Jadi, ini semua tentang Kate. Aku tahu Kimel pernah pacaran dengannya, tapi mereka sudah putus sebelum aku dan Kate mulai berpacaran. Jadi, kenapa dia menyalahkanku karena masalah itu? Kimel melanjutkan, "Jangan salahkan siapapun, bukan aku, bukan Mark, tidak ada orang lain. Ini semua salahmu." Ternyata Kimel dan Mark berteman sejak SMA, dan mereka berencana menjebakku ke dalam perangkat mereka. Tentunya dengan bantuan Clara, pacar Mark. Semuanya masuk akal sekarang. Orang yang aku percayai mengkhianatiku.
Tapi mungkin itu benar, aku pantas mendapatkannya. Aku memutuskan untuk menghentikan semuanya di sini. Tapi besoknya, Clara datang ke apartemenku dan menceritakan yang sebenarnya. Dia bilang, dia awalnya cuma ingin membantu pacarnya membalas dendam padaku. Tapi setelah itu, dia menyadari kalau dia menyukaiku. Aku sangat menyukainya, tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa mempercayainya lagi. Jadi aku menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, aku berhenti bicara dengan mereka semua dan mencoba melanjutkan hidup. Aku pikir lebih baik gak punya pacar atau bekerja dengan siapapun selama beberapa waktu. Aku perlu waktu untuk menyegarkan pikiran dan memikirkan kembali semua yang sudah terjadi. Sudah 3 bulan sampai sekarang, lalu hari ini, Clara tiba-tiba datang menemuiku dan mengatakan kalau dia putus dengan Mark karena dia tidak bisa berhenti memikirkanku. Dia terlihat jujur dan hatiku berdebar. Sejujurnya, aku masih peduli padanya, tapi aku benar-benar bingung. Aku nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Apa dia benar-benar menyukaiku, atau ini hanya permainan baginya? Aku tahu, aku dulu brengsek, tapi aku pikir itu berbeda dengan Clara. Aku cuma tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya.